Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi atau mendalami tentang IP address IP versi 4. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ada beberapa IP yang perlu kita ketahui, yaitu IP public, IP privat, IP versi 4, IP versi 6, ada IP DHCP, dan ada juga IP static. Nah, sekarang kita coba mendalami tentang IP versi 4 yang selalu kita gunakan. Oke, untuk skema IP address itu terdiri dari 32 bit. Nah, kemarin kan waktu kelas 1 saya sudah ajarkan, ya. Ini saya flashback kembali. Terbagi menjadi dua bagian, network ID dan bagian host ID. Hal ini tergantung dari subnet mask, akan dibicarakan lebih lanjut. Oke, ini contoh angka biner yang disusun menjadi satu sebanyak 32 bit. Nah, 32 bit ini dibagi menjadi 4 bagian, setiap bagian terdiri dari 8 bit. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 oktet. Nah, untuk kemudahan dikonversi menjadi desimal. Ya, dari mana nilai 131 ini? Dari nilai dari 1000011. Nah, ini kalian sudah tahu kan cara hitungannya gimana? 0 ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 contoh kita mencari nilai 204. Ini 128 ya. Ada kalkulator enggak? Coba saya cari kalkulator dulu. Oke. Ini ya. Ini 128 ditambah ini berapa? 64. Nah, tambah 0 32. Ini berapa? 16 tambah 8. 8 tambah 4. Nah, ya. Ini tadi 128, ini 64, ini 0, 0. Ini 64 32 16, ya kan kosong jadi dia kosong. 8 aktif. Satu ini 4. Jadi totalnya 204. Nah, dari situ nilainya sama dengan 122, 108, 131. Ya. Nah, selanjutnya netmask sendiri pada pengelamatan IP. Ini pada pengelamatan artinya penempatan IP. Selain butuh nomor IP, dibutuhkan netmask atau subnet mask. Jadi netmask itu dengan subnet mask sama saja. Netmask besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 30 bit juga. Ada 3 pengelompokan besar subnet mask, yaitu 255.0.0.0 atau 255.255.0.0, 255, 255, 255.0. Hal tadi biasa disebut kelas. Jadi dikenal 3 kelas. Ada 3 kelas, ada kelas A adalah nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.0.0.0. Kelas B adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.0.0. Sedangkan kelas C itu 255, 255, 255.0. Nah, di sini maksud dari 255 itu adalah batasan IP. Jumlah keseluruhan dari angka biner itu adalah 255. Nah, tidak mungkin 256 atau kurang 254. Ya, ini 0, 0, 0. Itu nilai maksimal. 0 ini itu adalah nilai host yang bisa digunakan IP address. Oke, kita lanjut IP dan netmask atau IP dan subnet mask. Pengelamatan logik merupakan gabungan antara IP dan netmask. Penulisannya biasa sebagai berikut. Misal IP-nya 202.151.129.
netmasknya 255.255.255.0. Ada yang tahu kenapa IP 202.95.151.129 netmasknya itu 255.255.255.0? Oke, dia memiliki netmask 255.255.255 karena yang digunakan IP kelas ini adalah kelas C. Nah, ya. Maka kelas C itu dari 191 sampai dengan 223. Makanya 202 ini masuk di kelas C. Ya. Nah, perhitungan antara IP dan netmask akan menghasilkan network ID. Kelas A 16 ya 16.1.1.1 netmask 255.255.0.0. Kelas B 132.147.246.1.255.255.255.0. Oke, Pak, tadi seharusnya kelas B itu menggunakan netmask 255.255.0.0. Ini kan IP address-nya kelas A, tapi kenapa netmask-nya ini kelas B? Sedangkan di kelas B, netmask-nya itu netmask yang dimiliki kelas C. Oke, nanti kita akan bermain di prefix namanya. Nah, namanya prefix itu dia akan mengelompokkan suatu IP address atau membagi IP address berdasarkan kelasnya. Kelas A itu bisa menempati netmask kelas B dan kelas C, tetapi sebaliknya, kelas C dengan kelas B tidak bisa menempati netmask yang dimiliki oleh IP address kelas A. Misal, kelas A bisa memiliki netmask untuk kelas B. Ini ya, 16.1.1.1.255.255.0.0. Tapi sebaliknya, kelas B itu dia tidak bisa menggunakan netmask 255.0.0.0. Dia hanya bisa menggunakan netmask di bawahnya, di kelas C. Oke ya, kita lanjut di IP address. Nah, IP address ini terdiri dari dua bagian. Ada nomor network, biasa juga disebut network ID atau net ID. Dalam satu jaringan net ID untuk semua jaringan yang sama. Oke. Kalau nomor host ini adalah alamat IP address. Dalam satu jaringan tidak ada nomor IP yang sama. Oke. Ibarat rumah dalam satu jalan itu pasti banyak rumah. Nah, nama jalan bisa sama. Misal Jalan Veterani, tapi di Jalan Veterani itu banyak rumah ya, atau banyak kantor-kantor. Nah, di setiap kantor itu berbeda nomor rumahnya atau nomor kantornya. Nah, sama dengan IP address ini. Network, host. Network ini kita ibaratkan adalah nama jalan. Host ini adalah nomor rumah. Nah, 172.16 ini adalah nama jalan. 122.204 ini adalah nama alamat rumah atau nomor rumah. Nah, dan tidak mungkin bahwa ada nomor rumah yang sama. Walaupun ada nomor rumah yang sama, itu di jalan yang berbeda. Oke, network ID atau porsi network. Network ID, host atau komputer pada sebuah jaringan pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang satu jaringan dengan komputer tersebut. Net ID-nya harus sama. Oke. Maksud dari poin 1 ini bahwa komputer yang akan melakukan komunikasi itu harus berada di jaringan yang sama. Misal, Radit ingin berkomunikasi dengan Lulu menggunakan komputer. Nah, jaringan yang dia gunakan itu harus sama. Misal Radit menggunakan IP 192.168.11, sedangkan Lulu menggunakan 172.12.11. Itu sudah beda, sehingga dia tidak dikatakan sama jaringan. Nah, dikatakan sama jaringan ketika dia memiliki IP atau network ID yang sama.
Radit 192.168.1.1, sedangkan dulu 192.168.1.2. Nah, 1 dan 2 itu adalah alamat host. Subnet mask yang menentukan network ID dan yang mana sebagai porsi nomor komputer tersebut. Oke. Biasanya semua yang bernilai 0 pada pengalamatan jaringan itulah yang disebut net ID, tapi tidak selalu. Oke, nanti kita bahas untuk network ID dan host ID ini. Nah, peralatan jaringan layer 3, router menggunakan network ID ketika dia butuh untuk men-forward data ke jaringan yang lainnya. Oke, untuk layer itu ada 7 layer OSI ya. Itu ada 7 layer OSI. Kalau TCP itu ada 5 layar. Nanti kita bahas juga. Net ID merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Oke. Host ID bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP atau IP dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, host ID harus unik, tidak boleh ada yang sama. Nah, untuk default gateway address, ini jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui suatu piranti router atau gateway, apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host yang lain tetapi tidak pada jaringan yang sama, maka akan dikirimkan ke gateway. Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Nah, ini nanti kita akan pelajari kalau kita sudah menggunakan router atau MikroTik. Nah, ini penggunaan subnet mask. Subnet mask sebenarnya merupakan alat yang dipakai untuk melihat dalam IP address, mana bagian dari net ID dan host ID. Untuk melihat net ID pada jaringan kita lakukan operasi AND antara net mask dan IP address. Misal, IP-nya 10.252.240.6. Net mask-nya 255.255.255.0. Nah, ini dia menggunakan kelas A tapi menggunakan net mask kelas C. Jadi nanti kita akan pelajari sedikit tentang prefix ya. Nah, ini dia akan binarkan. Ini binarnya juga net mask. Ini di atas binar IP. Lalu di N. Nah, gerbang N kalian tahu tak? Gerbang N, kalau misalnya 0 masuk 0 ketemu dengan 0, maka hasilnya 0. Kalau 1 ketemu dengan 0, maka hasilnya 0. Kapan 1 ketemu dengan 1, hasilnya 1. Kalau 0 ketemu dengan 0, 0. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 1, baru terisi 1. Oke. Dalam satu jaringan, net ID akan sama. Oke. Ya. Nah, ini pembagian subnet mask. Ini subnet mask kelas A 255, kelas B 255, 255, kelas C 255, 255, 255. Ini pembagian secara default. Beda lagi kalau menggunakan prefix. Nah, pembagian subnet mask ya. Network kalau kelas A, networknya itu 1, hostnya itu 3 oktet belakang. Kalau kelas B, network net ID-nya itu 2, host ID-nya 2. Kalau kelas C, net ID-nya 3, hostnya 3. Misal, 192.168.23 dan net mask 255. Ini default ya. Yang bitnya 1 pada net mask berarti pada IP itu adalah net ID komputer kita. Oke. Ini yang bit ya, maksudnya 11111. Bit 0 pada net mask terhubung dengan nomor host. Nih, 0. Net ID 192.168.2.0. Nih. Nih ya. Jadi network ID-nya ini ya 192.168.2.0. Nah, sedangkan nomor hostnya itu adalah 3. Ini 3-nya. Jadi untuk pengenalan jaringannya ini 2.0. Sama ya. Nama jalannya ini 192.168.2.0. Alamat rumahnya ini 3. Jadi 192.168.2.3. Oke. Jangkauan network ID
pada satu jaringan network ID akan selalu sama. Kelas A, misal penomoran host merupakan kombinasi dari 24 bit. Ya. Dengan 24 bit kombinasi, maka dimungkinkan ada dua pangkat 24 host komputer yang terhubung sama dengan 16.777.216 host. Artinya dalam satu jaringan, jika kita menggunakan kelas A, itu bisa sampai dengan 16 juta host yang bisa kita gunakan. Oke. Untuk kelas B, terdapat 16 bit kombinasi. Untuk host dimungkinkan untuk kelas B sebanyak 65.536 dalam satu jaringan. Oke, ini host ya. Ini host, ini 8 bit, 8 bit. Kalau kelas A tadi ini 8 tambah 8 tambah 8, artinya 24. Kalau kelas B, 8 tambah 8 itu 16, 2 pangkat 16. Nah, kalau kelas C hanya 8 bit. Kelas C dimungkinkan ada 254 komputer yang bisa terhubung ke jaringan. Misal 192.108.16.0, maka host bisa diberi IP 192.168.16.1 sampai dengan 254. Nomor terakhir yaitu IP broadcast 255. Ini tidak digunakan, ya. Jadi ada dua yang tidak digunakan. Yang pertama network ID dan network broadcast. Yang digunakan hanya 1 sampai 254. Nah, ini nilai kelas IP. Ada yang bisa paham ya? Ya. Kalau kelas A 1 sampai 126. Ini 1 sampai 26 ya. Sisanya adalah host. Nah, kalau misalnya kelas B itu 128 sampai 191. Nah, 127-nya di mana? 127 adalah IP loopback atau IP komputer atau IP laptop masing-masing yang kita gunakan. Jadi walaupun komputer atau laptop kita tidak terhubung dengan jaringan, sebenarnya itu sudah ada IP default ya namanya. Nah, kalau kelas C 192 sampai 223. Jadi dari awal kita sudah tahu kalau misalnya ada IP-nya 122, itu sudah pasti kelas A. Kalau IP-nya misalnya 129 atau 130 atau 170 itu sudah pasti kelas B. Kalau misalnya IP-nya di atas 192 atau di bawah 223 itu sudah pasti kelas C. Nah, jangan sampai lagi kalian keliru atau salah. Kalau misalnya IP-nya nanti saya kasih di bawah 192, kalian sebut kelas B, atau saya maini bahwa saya maini di netmas ya. Misal di sini 128 tapi netmasnya 255, 255, 255.0. Nah, itu masih tetap menggunakan kelas B. Walaupun netmasnya di bagian kelas C, itu tetap kelas B. Jadi yang kalian lihat adalah nilai awalnya. Oke, ini prefix. Nanti kita coba main prefix. Ini kita main dihitung-hitung. Nah, ada kelas C, ada kelas B, ada kelas A. Kelas A bisa saja menggunakan prefix kelas B dan kelas C, tetapi kelas C tidak bisa menggunakan prefix dari kelas B dan kelas A. Begitupun kelas B. Kelas B bisa menggunakan prefix yang ada di kelas C, tetapi tidak bisa menggunakan prefix yang ada di kelas A. Nah, ini contohnya subnet Mas. Ini 255, 255, 255, 252. Nah, kelas C ini, kelas B ini. Ini kelas B ya, ini kelas A. Nah. Oke, kita masuk di contoh. Tentukan letak network dan host ID pada IP address berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya akan mencoba kerja satu nomor, selanjutnya nanti kalian buat sendiri dari 5 nomor ini. Nah, kalian buat sendiri dari 5 nomor, nanti kalian kumpul di Gave. Ya, bersamaan dengan catatan. Jadi catatan baru tugas. Contoh, yang pertama ya. IP 131.126.75.157. Nah, ini sudah jelas masuk kelas B. Kenapa? Karena dia kelas nomor pertamanya ini 131. Nah, 131 ini masuk dari tadi range 128 sampai dengan 191 itu berada di kelas B.
Jadi IP tersebut memiliki dua network dan dua host ID, yang termasuk network ID adalah 131 dan 126. Sedangkan host ID-nya 75 dan 157. Dan subnet mask default-nya nih 255.255.0.0. Nah, gampang kan? Tugas kalian hanya menentukan dulu network ID dan host ID secara default. Jadi silahkan kerjakan tugasnya yang 5 nomor. Nanti kalian kumpul di GAV bersama catatannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.